Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wa la'immatil mujtahidin, khususan lalu Syekh Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa lalu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, summa lalu Syekh Al-Bantani, taqammadahumullah bi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Summa lalu hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hadratus Syekh Abdul Wahab Hasbullah, hadratus Syekh Mr. Sansuri, hadratil masyayikh bi jam'iyah Nahdlatul Ulama, taqammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Wa bi niyyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bi syai'un lillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat
fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin ay hafizo Adamu min rabbihi kalimatin likai takuna sababan lahu wali auladihi ila taubati. Fatalaqqa Adamu maka memahami oleh Nabi Adam alaihissalam min rabbihi dari Allah subhanahu wa ta'ala kalimatin beberapa kalimat. Maksudnya hafizo Adamu min rabbihi kalimatin. Hafizo hafal Adamu oleh Nabi Adam alaihissalam min rabbihi dari Allah subhanahu wa ta'ala kalimatin beberapa kalimat. Likai supaya takuna adalah kalimat-kalimat itu sababan lahu menjadi sebab baginya wali auladihi dan bagi anak-anaknya ila taubati untuk bertaubat. Wa qara'a Ibnu Katsirin binasbi Adama wa raf'i kalimatin. Wa qara'a Ibnu Katsirin binasbi Adama wa raf'i kalimatin. Dan telah membaca oleh Imam Ibnu Katsir dengan menasabkan lafaz Adam dan merupakan lafaz kalimat. Jadi Imam Ibnu Katsir bacanya fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun gitu. Jadi Imam Ibnu Katsir bacanya fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun. Sedangkan yang lain fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Ay ja'athu anillahi ta'ala kalimatun. Ay ja'athu anillahi ta'ala kalimatun. Ay maksudnya
Ja'athu, datang kepadanya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, kalimatun, oleh beberapa kalimat. Qala Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin. Qala Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin annaha la ilaha illa anta. Annaha la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirina. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirina. Berkata Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Berkata Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, annaha, bahwasanya kalimat-kalimat itu adalah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, wa bihamdika, dan dengan pujian kepada Engkau, amiltu su'an, aku telah berbuat keburukan. Wa zalamtu nafsi, dan aku zalim kepada diriku sendiri. Wa zalamtu nafsi, dan aku zalim kepada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta, Engkau, khairul ghafirin, paling baik di antara orang-orang yang memberikan ampunan. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Sama ya artinya ya. Jadi sama ya. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimina. Farhamni, maka rahmatilah aku. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta, Engkau, khairur rahimin,
apa? Yang lebih baik atau terbaik di antara orang-orang yang mengasihi atau menyayangi. Terus la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub. Fatub alayya. Fatub alayya innaka antat tawwabur rahimu. Fatub alayya, maka terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Maha penyayang. Wa qala mujahidun wa qatadatu hiya. Wa qala mujahidun wa qatadatu hiya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina. Berkata Mujahid dan Qatadah radhiyallahu anhuma, hiya, kalimat-kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak juga menyayangi kami, lanakunanna, sungguh pasti kami termasuk minal khosirina, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Ay raja'a alaihi birrahmati wa qabulit taubati. Ay raja'a alaihi birrahmati wa qabulit taubati. Ay maksudnya raja'a, ia kembali, alaihi, kepadanya, birrahmati, dengan rahmatnya, wa qabulit taubati, dan diterima taubatnya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia, Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawwabu, maha penerima taubat. Ay ar-raja'u, ay ar-raja'u ala ibadihi bil maghfirati. Ay ar-raja'u ala ibadihi bil maghfirati. Artinya maha memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Ar-Rahimu, maha penyayang. Ay al-balighu fir rahmati liman mata ala taubati. Ay al-balighu fir rahmati liman mata ala taubati. Ay maksudnya al-balighu, benar-benar,
birrahmati memberi rahmat, liman mata bagi orang yang meninggal, alat taubati dalam keadaan taubat. Dalam keadaan taubat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Terus fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Talaqqa, ya, talaqqa. Ini ada beberapa pemahaman pentafsiran dari kitab-kitab tafsir. Di antaranya dalam kitab tafsir As-Sam'ani, ya, dalam kitab tafsir As-Sam'ani. Dalam kitab-kitab tafsir yang lain juga sama. Cuma saya mengutip dari kitab tafsir As-Sam'ani, talaqqa. Talaqqa itu sering disebut istilah talaki. Ya, sering disebut dengan istilah talaki. Jadi belajar kalau bertalaki itu insya Allah belajarnya benar, ya. Tetapi belajar bertalaki kepada yang memang si pengajarnya benar-benar memiliki sanad, ya, sanad keilmuan yang jelas. Ada kalau buat S3 namanya apa? Ini nama itunya. Kalau buat S1 kan skripsi. Kalau S2 tesis. Kalau S3 disertasi. Iya. Kayaknya Pak Pariwan udah S3 nih. D3. Oh, Garang-garang bis. Iya. Itu ada disertasi, ya. Bagian dari guru saya, karena memang saya pernah belajar sama beliau. Beliau itu S3-nya di PT IKI, kalau nggak salah PT IKI apa IIKI lah gitu ya, depan UIN Jakarta. Beliau buat disertasinya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antara untuk mencegah ajaran radikalisme, ya, di antara untuk mencegah ajaran radikalisme itu harus belajar secara talaki, harus belajar bertatap muka langsung, ya, dengan si pengajarnya. Nah, kayak kita nih, ya, jadi kayak kita nih, ya, sebagian ada di sini teman-teman, ya. Nah, ini kita bertalaki namanya. Nah, karena sebab bertalaki itu insya Allah bisa mencegah paham-paham radikalisme. Namun itu pun syaratnya harus si pengajarnya pun benar-benar ada memiliki sanad keilmuan yang jelas sampai seterusnya. Itu sampai seterusnya. Jadi kalau memang ajaran itu benar-benar, ya, ajaran itu benar-benar nyambung kepada Rasulullah SAW, insya Allah nggak akan pernah ada ajaran radikalisme, itu nggak akan pernah ada, ya, nggak akan pernah ada. Jangankan radikalisme, mungkin cacian, makian, bulian, fitnahan, terus apa lagi yang sejenisnya itu nggak akan ada, ya, nggak akan ada, sebetulnya nggak akan ada. Seandai pun ada, bukan dari sono dianya berarti, gitu ya. Andai kata pun ada cacian, makian, bulian, fitnahan, bukan dari sono tapi dianya, ya, dari
dari dianya secara pribadi. Nah, kita udah belajar kemarin kan? Man la ada balahu, apa kata Ibnu Hajar Asqalani, man la ada balahu la yu'tadu bihi. Yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, orang yang tidak punya etika, yang tidak punya moral, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya etika kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama makhluk, la yu'tadu bihi. Ya seolah-olah ilmunya dianggap kurang bermanfaat. Kalau kita bilang tidak bermanfaat, enggak juga lah ya. Karena mungkin di sisi yang lain mah dia ke yang lain beradab kali gitu kan. Tapi kalau ke dia enggak. Nah. Jadi begitu, man la ada balahu la yu'tadu bihi. Orang yang tidak punya adab, mencaci mulu, memaki mulu, membuli mulu, memfitnah mulu, bikin hoak mulu gitu ya. La yu'tadu bihi ilmuhu. Jadi bahkan ada yang bilang kalau dia masih juga begitu, udah ganti dah gitu ya. Kalau dia masih juga begitu, ganti dah. Nyari yang lain gitu ya. Nyari yang lain. Gitu. Ganti aja dah, nyari yang lain. Nah, itu talaki ya. Jadi talaki itu berarti bertatap muka langsung ya. Sehingga benar-benar bisa dipahami dengan baik. Nah, itu talaki. Seperti diantaranya bertalaki itu seperti diantaranya harus belajar apa tuh? Belajar Quran. Nah, ini Quran talaki dan musyafahah. Ya, harus talaki langsung dengan gurunya dan belajar langsung dengan tatap muka dengan gurunya. Itu talaki. Nah, itulah makna talaki di sini. Nabi Adam begitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar Nabi Adam itu ya memang awalnya prosesnya hafal ya. Awalnya prosesnya hafal, terus ngerti, paham, dan kemudian diamalkan. Nah, itu talaki. Ya, itu talaki. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Jadi asal kata talaki itu apa? Menerima sesuatu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kemudian bisa diamalkan. Nah, itu talaki. Itu yang dipahami, yang dikasih pengertian dalam kitab tafsir As-Sam'ani. Terus kalimatin ya, kalimatin ya, kalimatun, kalimun, kalim atau aspil madinya kalama ya. Itu asal katanya adalah sesuatu yang bisa memberikan pengaruh. Nah, itu kalimat. Jadi ucapan itu bisa memberikan apa? Pengaruh. Karena ucapan dalam bahasa Arab artinya apa? Kalamun. Nah, kalamun asal katanya itu yang bisa memberikan pengaruh, baik dengan cara didengar ataupun dengan cara dilihat. Nah, ini yang ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya tafsir Ar-Raghib Al-Asbihani. Makanya ada pepatah apa hadis gitu ya, inna fil kalami taksiron, atau ada lagi inna fil qauli lasihron. Jadi dengan ucapan seseorang itu bisa apa? Terlena, bisa terpesona, bisa terpedaya. Bener gak? Bener ya? Iya. Tuh ucapan tuh ya. Dengan ucapan itu seseorang bisa apa? Terlena, terpedaya, terpesona, akhirnya jadi kelepek-kelepek. Iya kan? Nah, itu dia. Inna fil kalami lasihron, ada.
Inna fil kalami la ta'siron. Nah, itu macam-macam bentuk kalimatnya, tapi pengertiannya ucapan itu bisa dapat memberikan pengaruh yang sangat dalam. Entah dengan cara apa? Dengan cara dilihat ataupun didengar. Iya kan? Ini kita nggak bisa pungkiri ya, emang iya ya. Jadi ucapan itu kadang-kadang memang bisa membuat kita terlena, bisa membuat kita terpesona, bisa membuat kita terpedaya. Bahkan mungkin kita menjadi si pelaku yang memperdaya orang. Iya, gitu kan. Bukan hanya diperdaya, tapi kadang-kadang kita pun memperdaya dari segi ucapan. Makanya mungkin akhirnya timbul apa ya? Yang sangat dalam lah gitu ya, sampai bisa mempengaruhi. Nah, itu dia kalam. Nah, di sini berarti Nabi Adam alaihissalam beliau memahami beberapa kalimat itu, ya, beberapa kalimat itu yang memang kalimat itu tentunya pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya secara umum para ulama membacanya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, ya, min rabbihi kalimatin. Jadi kalau secara umum emang Nabi Adam yang berusaha mencari gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan sebagai bentuk taubat saya gitu. Karena memang ada riwayat Nabi Adam setelah beliau diturunkan dari surga ke bumi itu 300 tahun kurang lebih Nabi Adam nggak pernah menengadahkan tangannya ke langit atau mukanya ke langit. Malu sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun. Masya Allah, 300 tahun coba. Malunya 300 tahun, tibang makan buah doang. Gitu. Ya. Jadi Nabi Adam berusaha nih ya. Jadi kalau dikaitkan ke situ, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi selama 300 tahun itu Nabi Adam malu, ya. Enggak pernah menengadahkan mukanya ke langit, tangannya ke langit meminta atau berdoa lah gitu ya. Enggak, malu, karena malu. Ya, malu. Berarti di sini selama 300 tahun Nabi Adam mencari, saya harus melakukan apa nih? Gitu ya. Sehingga taubat saya bisa diterima. Nah, disitulah akhirnya Nabi Adam dapat kalimatin, beberapa kalimat. Nah, berarti di sini sekali lagi kalau kita bacanya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, Nabi Adam yang mencari gitu ya, berusaha. Sama kayak kita kan, ketika kita berbuat salah sama orang, kita berusaha bagaimana caranya nih supaya orang itu mau memaafkan kita. Apa yang harus saya lakukan? Minimal sama keluarga kita, gitu kan? Minimal kalau kita salah sama orang tua, minimal kalau kita salah sama istri, apa nih yang harus saya lakukan sebagai anak? Apa nih yang harus saya lakukan sebagai suami, kan gitu. Iya kan? Nah, tapi ada lagi kalau Imam Ibnu Katsir bacanya fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun. Nah, berarti di sini Nabi Adam alaihissalam nggak berusaha mencari, ya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Memberikan apa? Memberikan taufiknya kepada Nabi Adam sehingga beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi mungkin begini ya, kalau dibaca secara umum fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, itu Nabi Adam berusaha mencari apa nih yang harus saya lakukan. Tapi kalau dibacanya fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun, Nabi Adam diam aja. Bermunajat gitu ya. Nabi Adam diam aja bermunajat
berpikir apa nih harus saya lakukan gitu. Tiba-tiba Allah kasih taufik. Apa sih taufik? Apa taufik? Khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Nah, itu taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada hambanya untuk berbuat taat. Ah, itu taufik namanya. Ya. Taat itu banyak, ya. Taat itu banyak. Sholat udah pasti, puasa udah pasti, zakat udah pasti. Terus haji udah pasti. Taat itu banyak, ya. Taat itu banyak. Nah, sekarang contoh taat selain itu apa? Kita berangkat kerja, ya. Berangkat kerja. Sampai tempat kerjaan sebelum bel masuk. Itu taat. Nah, berarti kita di situ sedang dapat taufik. Karena kita mampu untuk berbuat taat yang Allah berikan. Tuh. Ya. Itu ya, paham ya? Jadi kalau dibacanya secara umum, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin, itu dipahami diantaranya Nabi Adam berusaha mencari. Saya harus melakukan apa ini supaya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan yang diperbuat ketika di surga akhirnya diturunkan ke bumi. Tapi kalau dibacanya fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun, itu Nabi Adam diam aja sambil berpikir, merenung. Nah, tiba-tiba Allah kasih taufik gitu. Nih, berbuat begini gitu. Itu yang ditafsirkan diantaranya al-munkidatu li Adama bitaufiqillahi ta'ala lahu liqabuli iyaha wa du'aihi biha. Itu dia. Jadi seolah-olah kalau dibacanya fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun, Nabi Adam itu diam, termenung, berpikir, ya. Terus apa lagi bahasanya? Merenung, berpikir, tapakur lah, oke. Apa nih? Tiba-tiba datanglah gitu ilham gitu ya. Kalau untuk hamba yang biasa, orang soleh, tapi karena ini Nabi Adam seorang nabi, datanglah apa mukjizat gitu ya. Ilham juga bisa, teman, udah diperuntukkan kalau ilham untuk orang biasa, kalau untuk nabi dan rasul itu mukjizat. Nah, itu dia. Nah, itu kalimat-kalimat itu entah itu dengan cara Nabi Adam yang mencari, berusaha terus ada, atau tiba-tiba datang kalimat itu. Itulah yang menjadi sebab bahwa Nabi Adam alaihissalam bisa bertaubat, yang taubatnya akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu. Dan itu bukan hanya untuk Nabi Adam taubatnya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Itu ya, untuk anak-anaknya. Emang ini mungkin bahasanya gini ya, bahasanya kebiasaan namanya orang tua ya. Orang tua kan sering ngomong gini, bahasanya gini lah, bahasanya, ya Allah saya minta maaf, mohon ampun gitu. Terutama juga untuk keturunan saya jangan sama. Nah, itu padahal keturunannya mah nggak tahu apa-apa dia yang berbuat kan. Ya ada gitu ya orang tua ya. Nah, itu memang kebiasaan orang tua sama anak ya begitu gitu ya. Kebiasaan orang tua sama anak tuh emang begitu. Jadi emang itu kesalahan orang tua, tapi kemudian orang tua itu memohon ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala juga sekaligus untuk keturunannya. Emang begitu. Ya, dari zaman Nabi Adam memang udah begitu. Dan di sini pun ternyata talaki ya, bertalaki, belajar itu memang udah ada dari Nabi Adam. Ya, udah ada gitu ya, dari sejak Nabi Adam kita itu memang harus bertalaki kalau belajar. Makanya kalau belajar dari YouTube ya, kalau belajar dari, ya mungkin bahasanya nggak langsung ya, boleh belajar dari itu, tapi bisa nanti dikonfirmasi lebih itu lagi kepada orang yang mengerti, nggak apa-apa, itu baru bisa ya, bisa.
gitu. Cuman kalau mutlak belajar dari YouTube ya mutlak ya, nggak dikonfirmasi lagi ke yang lebih ngerti dari kita, ya itu tetap aja salah juga ya, tetap gitu. Tapi kalau kita konfirmasi gitu ya, nah itu insya Allah lah, sekalipun mungkin dibenarkan juga kita belajar dari YouTube atau daring kayak sekarang ini virtual apa istilahnya gitu ya, itu dibenarkan juga nggak apa-apa ya, tapi yang penting bisa kita konfirmasi ketika kita nggak paham, kurang paham ya bisa konfirmasi kepada orang yang lebih ngerti dari kita, atau mungkin bisa dihubungi langsung kepada si pengajarnya, nggak apa-apa. Jadi istilah belajar talaki sejak Nabi Adam sudah apa? Sudah ada ya, sudah ada. Sejak Nabi Adam itu sudah ada ya. Masya Allah ya, udah ada berarti. Tuh. Bahkan ada lagi ya di tafsir di kitab tafsir As-Samarqandi ya, dalam kitab tafsir As-Samarqandi itu dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam di surga itu, Nabi Adam lihat di aras ya, di aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan satu riwayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Ada riwayat begitu. Nah, di dalam kitab tafsir As-Samarqandi ternyata Nabi Adam pun bertawasul. Bertawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW supaya dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bertawasul itu sudah ada sejak masa Nabi Adam. Jadi bahasanya gini, ketika Nabi Adam diturun ke bumi gitu ya, Nabi Adam minta sama Allah SWT, ya Allah ampuni dosa-dosaku dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Terus seolah-olah bahasanya melalui malaikat Jibril lah gitu ya, supaya kita nggak salah paham ya, melalui malaikat Jibril nanya, Adam, kalau tahu sama Nabi Muhammad, tahu dari mana? Digituin sama malaikat Jibril. Kalau tahu, 8 belum ada dia. Kalau tahu, nah itu ada waktu saya di surga, masih di surga ya, kenangan dia ya. Waktu saya masih di surga, saya diturun ke bumi, saya lihat di aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Saya yakin itu pasti orang paling mulia. Saya yakin itu orang pasti paling mulia. Karena disebut setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dia pasti orang paling mulia. Seyakin-yakinnya. Oh gitu, iya, makanya saya minta sama Allah supaya kesalahan saya diampuni, taubat saya kemudian diterima dengan kemuliaan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, udah ada tawasul ya. Makanya kita suka dengar tuh ulama-ulama kita kalau berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika, ada juga wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Indonesia gini, ya Allah ya Tuhanku, aku meminta kepadamu, aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Sembuhkan ya Allah penyakitku, penyakit orang tuaku, penyakit istriku, penyakit anak-anakku. Silahkan minta, nggak apa-apa ya. Ini dalam kitab tafsir As-Samarqandi yang saya dapatkan begitu. Jadi ada juga yang mengatakan yang dimaksud kalimat di situ adalah Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Kayak kata Jibril tuh, tahu Adam nama Muhammad? Gak tahu, orang di sana. Saya lihat ada tulisannya katanya. Gitu ya. Nah itu. Terus ada lagi dalam kitab tafsir As-Sa'labi ya, Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa itu 300 tahun ya. 300 tahun nangis
Ya bukan nangis kejer. Itu ya semata-mata gitu bukan. Jadi maksudnya menangisi apa kesalahannya. Ya. Usianya 300 tahun agak kering-kering itu air mata. Agak apa? Agak kering-kering itu air mata ujung daya. Sampai ada riwayat gini, dikaitkan dengan nangisan ya. Penduduk bumi kalau nangis dibandingkan dengan nangisnya Nabi Daud itu masih banyakkan Nabi Daud. Terus penduduk bumi nangisnya dan nangis Nabi Daud kalau dibandingkan dengan nangisnya Nabi Nuh itu masih lebih banyak nangisnya Nabi Nuh. Terus nangisnya penduduk penduduk bumi dan Nabi Daud dan Nabi Nuh dibandingkan nangisnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu banyak nangisnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah. Itu kali. Itu kali saya juga nggak tahu ya. Barangkali saya juga nggak tahu sih, belum pernah dapat, tapi mungkin itu kali akan jadi laut. Tapi ya nggak tahu itu benar apa nggak tahu ya. Nah ini dia. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu nangisnya 300 tahun. Nah, kita nangis kagak itu kalau buat salah. Udah. Terus nggak makan nggak minum 40 hari puasa ya.